Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok De yang sudah kileng-kileng atau memang dari dulunya kileng-kileng. Gimana guys kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu guys. Sama kayak Mbok De di sini selalu sehat-sehat, tidak ada sesuatu apapun yang kurang. Ini Mbok De mau cerita sesuatu guys. Ini di luar dingin banget guys. Tuh dari jendela kelihatan tuh ada apa? Salju dan hujan. Di luar sana juga kelihatan tuh mendung. Lah ada bel, tunggu guys. Nyambung guys. Ya ternyata ada paket guys buat Pak Lek gitu ya. Tadi Mbok De mau cerita sampai aduh ya beginilah guys. Baru masuk tadi. Aku nyariin paket, nggak ada apa. Naik, baru di atas. Ya biasalah guys ngerjain rumah tangga. Mau ngevlog, ada bel. Terganggu lagi. Ya begini guys, tadi Mbok De mau cerita apa sih? Ya tadi tuh Mbok De pulang kerja. Mbok De tuh tahun kemarin beli sepatu gitu loh guys. Sepatunya kan kakinya Mbok De tuh kayak kaki bebek gitu guys, sama mekar di depan gitu kan. Jadi susah guys kalau mau cari sepatu. Biasa guys, dulu di Indo biasa nyeker. Jadi apa namanya? Sekarang di sini kan kita nggak bisa nyeker, dingin guys. Kalau nyeker itu bisa bisa sakit gitu kan. Kebiasaan Mbok De itu kalau di jalan raya sebenarnya cukup hati-hati gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau udah capek tuh suka nggak sabar. Kebiasaan seperti biasa guys. Aduh, tempatnya berbeda sih guys, nggak terulang seperti yang dulu. Karena aku pikir ini orang kok pada pelan-pelan kenapa gitu kan, nggak ada apa-apa gitu guys. Jadi Mbok De ya 10 km per jam lebih daripada mereka gitu ya. Karena ditargetkan itu jalan cepat itu 80 guys. Nah Mbok De itu nyantai lah, masa sih pada 80 beneran gitu ya. Kayaknya kok apa sih patuh banget. Dan nggak ada apa-apa gitu. Mbok De itu nggak kelihatan kalau ada apa-apa gitu guys ya. Nah Mbok De nyelip lah di situ. Mbok De baru kasih gas guys. Masa Allah, itu di Jerman tuh sekarang memang ini guys, memang itu politik juga ya, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan keselamatan gitu, menurutku ya. Karena itu pokoknya mereka mau cari uang denda aja gitu, karena jalan itu kan dibangun dengan luar biasa guys. Jadi di sini tuh nyetir, aduh. Di Jerman itu nyetir gimana ya guys ya, kalau kita nggak kontrol diri tuh bisa ngebut di mana nggak ada batasnya gitu, no limit ya. Jadi tuh ada beberapa tempat itu cuma ada di Jerman guys ya. Jadi ada orang-orang dari Holland, dari Italia, dari Swiss, itu mereka kesini kalau mau ngetes mobil cepatnya gitu guys ya. Jadi itu no limit. Itu ngeri sekali guys. Tapi sampai sekarang belum terjadi yang tidak diinginkan gitu ya. Karena mereka tuh profi semua ya. Nah, Mbok De sih nggak melakukan hal itu, nggak. Tapi Mbok De pernah jalanin di situ gitu. Paling tinggi Mbok De di situ 220 gitu ya. Itu cuma beberapa menit aja guys. Mbok De nggak bisa lama-lama karena takut. Kayaknya gimana gitu. Karena di situ harus 100% konsentrasi, jangan sampai lengah gitu lah ya. Karena itu coba bisa bayangin aja guys, itu 300 itu bisa kecepatan di situ nyetir gitu ya. Jadi itu kita diselip orang tuh wut gitu. Mobil kita tuh bisa goyang gitu ya. Jadi betapa ngerinya gitu kan. Tapi memang di sini orang pada profi semua, jadi tuh semua udah pada tahu gitu ya. Nah,
Bode bukan mau cerita ke situ sih, maksudnya itu cerita aja kenapa pemerintah tuh kalau bisa kita semua harus mematuhi peraturan, kalau nggak dengar harus didenda gitu ya. Nah, karena kita sendiri pun sebagai rakyat itu bisa menuntut pemerintah gitu ya, kayak video yang lalu kan aku bilang kena macet kita bisa demonstrasi marah gitu ya sama pemerintah karena cara mengaturnya lah apa segala macam tidak sesuai, dan kita bayar pajak sesuai yang mereka inginkan dan banyak sekali gitu guys. Jadi pajak untuk pembangunan jalan, pokoknya pajak yang kita kerja itu. Jadi kita tuh kerja bayar pajak itu semuanya guys, dari asuransi apapun gitu ya. 45% itu kita gaji untuk bayar itu semua ya. Jadi kita terimanya 55% ya. Jadi kita boleh menuntut pemerintah gitu ya. Jadi makanya kalau kita nyetir jalannya lobang ini terus ban kita rusak atau gimana gitu ya, kita bisa tuntut sama pemerintah gitu. Nah jadi maksudku di sini aku mau cerita, mereka saat ini setiap jalan itu mereka sudah pasang kamera guys. Jadi kamera itu juga apa yang sah gitu ya. Jadi setiap orang sudah pada tahu kalau di jalan cepat di mana gitu kameranya berapa, di mana kecepatan berapa, emang harus dipatuhin gitu ya. Tapi ada beberapa kilometer itu ya jaraknya tuh kira-kira setiap kalau di jalan cepat biasa, jadi bukan jalan tol guys ya, di jalan cepat biasa tuh setiap 25 km ya itu ada kamera ya. Nah di tengah-tengah itu biasanya tuh pada ugal-ugalan gitu ya, supir-supir itu ya, kadang buat termasuk juga sih, apa nggak banyak guys, paling ya sedikit gitu ya. Nah jadi di antara itu tadi ya, itu tadi Mbok dia tuh ngelihat orang nih, kok orang pada aduh 80 semua gitu ya, pada apa ya, pada patuh gitu ya. Nah Mbok dia ngintip nih, aduh nih orang nyantai banget sih, ya udahlah Mbok dia selip gitu guys. Ternyata guys di balik ada tembok pinggiran gitu guys. Aku ngelihat guys kameranya tuh kecil. Mbok dia udah bilang mau nyebut gitu ya, tapi gimana, secepat-cepatnya mau ngerem tuh kamera lebih cepat gitu guys. Jadi kejebret lagi ceritanya Mbok De hari ini, tinggal nunggu hasilnya guys. Mbok De selama ini kalau kejebret itu maksimal itu Mbok De bayar 25 euro sih guys. Jadi masih semuanya tuh masih oke lah gitu. Jadi tapi kalau sering kejebret guys, yang di sini namanya dapat punkte gitu ya. Punkte itu jadi kita kalau melebihi target itu SIM kita juga bisa dicabut ya. Jadi sekarang nggak banyak guys, punktenya itu mencapai 8 punkte itu SIM dicabut, bisa kita ngambil, tapi kita harus melalui tes. Jadi namanya di sini MPU. MPU itu Medicine Psikologi Untersuchung. Bahasa Indonesianya tes bahwa kita nih sudah gila atau belum gitu. Jadi apa, MPU namanya ya. Jadi nanti pertanyaannya kayak gitu, umpamanya langit itu warnanya biru atau merah gitu ya. Nah itu bukan hanya itu aja guys, harganya juga mahal. Nah jadi selama Mbok De punya SIM di Jerman ini, Mbok De punya SIM di Jerman ini dari tahun 1998 guys. Nah itu Mbok De belum pernah sih melanggar yang sampai fatal gitu, belum. Jadi dan Mbok De pun tidak mau. Mbok De kecil-kecilan gitu loh, maksudnya ya itu tadi. Tempo hari yang lalu kan Mbok De kena jebret juga 10 euro kan. Nah saat ini kayaknya sama guys, karena
pas Mbok De lihat kamera itu tadi, gitu Mbok De rem, tapi masih 97. Nah 97 itu biasanya toleransinya nggak tahu 2 biji gitu ya, 2 pung gitu. Nah jadi ya mungkin 10 euro lagi gitu ya. Nah disitulah guys Mbok De tuh cuma ini aja Mbok De tersenyum aja, karena Mbok De itu orangnya paling nggak suka maki-maki dan ngata-ngatain gitu ya. Karena pemerintah itu ada hak untuk mengatur rakyatnya. Jadi Mbok De pun nggak mengutuk-ngutuk atau gimana gitu, nggak, karena itu kesalahan Mbok De sendiri. Jadi ya kadang-kadang ya kayak gitu guys, siapa yang tidak mendengar harus merasakan gitu. Itu di Jerman pepatah seperti itu mengatakan. Jadi wenn ich hören muss fühlen gitu ya. Jadi siapa yang tidak mendengarkan harus merasakan gitu. Jadi Mbok De rela-rela aja hari ini kejebret lagi. Ya wis lah guys, hitung-hitung nyumbang untuk pemerintah gitu. Karena pembangunan jalan itu mahal sekali guys. Makanya pemerintah harus melakukan seperti itu. Supaya kita sebagai rakyatnya juga harus patuh gitu ya. Jadi masih ringan guys hari ini. Oke guys, ceritanya hari ini Mbok De kejebret lagi. Jadi jangan bosen guys, Mbok De ini cerita kehidupan Mbok De sehari-hari, ngevlognya seperti ini guys. Jadi ya begitulah guys, Mbok De pengen cerita aja apa adanya, bahwa Mbok De melakukan kesalahan lagi seperti biasa guys. Ya itulah guys, kita masih manusia biasa, jadi pastilah melakukan kesalahan selalu gitu guys ya. Pokoknya untuk kedepannya berhati-hati lagi. Oke guys, terima kasih. Mohon maaf guys kalau ada kata-kata yang tidak menyenangkan hati, dan mohon maaf juga kalau vlognya hanya begini-begini aja guys, cerita kehidupan Mbok De di Jerman ini. Oke guys, sehat-sehat selalu, jangan lupa bahagia, dan jangan lupa makan. I love you guys. Bye bye.